Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk para sahabat dakwah semua, teman-temanku semua di mana Anda berada. Kali ini kita akan mendengarkan ceramahnya tausiah dari Ustazah Dr. Nela Luki. Kita ambil apa yang dapat disampaikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali dihisap dalam ibadah kita nanti sholat. Masa sholat dah 50 tahun tak tahu artinya? Padahal coba ibu dengerin, ini penting. Sholat tuh itu aja bu. Semua jenis sholat itu aja, betul? Niat, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. 7 aja. Apapun merek sholatnya, ini aja. Coba ibu mau hadirkan sholat apa? Ini aja. Niat, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. Subuh sama? Rakaat keduanya sama? 12 rakaat jadi sama? Sholat duha 12 rakaat sama? Sama. Tanpa kita sadari selama ini kita lupa dan lalai bahwa bacaan sholat itu aja sampai usia sekarang. Itu aja. Apapun jenis sholatnya itu aja. Cuman kita dihebohkan untuk mengarahkan energi kita menghafal hal yang sebenarnya sunnah. Ini hafal. Ini kalaulah saya tinggal di Tangerang, selesai sama saya semua ini. Hafal semua arti bacaan sholat deh. Sayangnya saya jauh dari ibu-ibu, jauh di mata, dekat di hati. Saya punya banyak jemaah yang sudah banyak kelas tarjim, yang sudah hafal arti bacaan sholat, itu di luar kepala. Di luar kepala. Cobalah arti bacaan sholat gampang. Ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Pendek kan? Enggak sampai sepanjang ad-duha kan? Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Gampang. Pendek bu. Tapi kepikiran enggak buat menghafal arti bacaan sholat selama ini? Enggak. Cobalah hafal. 3 bulan pun gini-gini bu. Misalnya ibu ngafal bacaan ruku bu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ibu baca nih di buku tuntunan sholat. Maha suci Tuhanku yang maha, subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, azimi maha tinggi, wa bihamdihi dan segala puji baginya, gitu kan? Itu 2 minggu pun dihafal nggak apa-apa bu. Nggak usah lari kemana-mana, itu 2 minggu nggak apa-apa. Yang penting ada hasilnya. Kok gitu semua nengok saya? Maksudnya kayak gitu ya, dihafal. Walaupun saya tahu ibu-ibu kalau ngafal ambil napas sedikit lupa, ya kan? Subhanallah azim. Dia ngafal itu perkata. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, itu terus maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku, Al-Azimi, maha tinggi, maha tinggi. Ibu nggak usah buru-buru bu, 1 kalimat itu aja seminggu pun nggak apa-apa. Akhirnya 6 bulan ke depan ibu hafal yang 7 itu. Tapi terlalu lama 6 bulan. Tapi maksudnya sebegitulah pentingnya. Biar pelan-pelan. Arti bacaan sholat luar biasa. Coba sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku. Mirip kan kayak ruku. 1 kata aja bedanya. Ruku al-azim, sujud a'la. Ujung-ujungnya kurang 1 ya. Jadi 6 ya. Tadi kan 7. Jadi 6 ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Itu kan ibu muji bu, itu zikir. Ibu langsung duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, dan cintai aku. Wajaburni, cukupkan aku. Warzukni, beri aku rezeki. Terbalik ya? Betul ya? Warfa'ni, tinggikan derajatku. Masya Allah itu artinya. Cuman 7 saja, tapi kepikiran gak buat ngafal. Nah di sini kan ada banyak sekali pengajian saya dengar, bisa ngafal sendiri di rumah, ngafal sendiri. Apa standar kami hafal sampai ibu bisa nyetor di depan kaca? Harus dilafazkan.
Kalau cuma dibayang-bayangkan aja, terbayang masa lalu nanti, nggak bisa. Dia harus disetor, Bu. Saya sering bilang, Mak, ayo Mak, emak saya itu punya pengajian yang berbenturan dengan kelas tarjim saya. Jadi dia ada pengajian yang dia suka dan belum mak kandung saya belum ikut tarjim. Mak ngerti kok arti bacaan sholat tuh ngerti. Terbayang Mak artinya, dia bukan untuk dibayangkan Mak. Yang dibayangkan itu masa lalu aja Mak ya. Kalau arti bacaan sholat tidak bisa dibayangkan, harus dilafazkan supaya dia terbayang. Jadi nanti silakan nyampe rumah ustazah jauh-jauh ke Tangerang ngasih PR arti bacaan sholat ya. Sampai kapan ibu dianggap hafal saat ibu bisa nyetor di depan cermin? Atau nanti cari kawan berdua-dua orang. Kita hafal ini ya. Nanti hari Senin kita gantian nyetor ya. Itu lagi caranya. Kalau nggak sama Pak Ustadznya. Kalau sama saya tak mungkin ya. Saya jauh sekali. Ya tapi kan dekat di hati. Asik. Oke? Itu tuh project. Buat tuh project, salat penting Bu. Karena saya tahu banget, ibu hafal al-Waqiah, ibu hafal ad-duha, ibu hafal yasin. Pas salat, kul huwallahu ahad lagi kan. Lebih baik lagi ibu arahkan dulu ke situ. Nanti yang lain ke depannya ibu bisa lanjutkan lagi. Karena energi ini kan harus jelas prioritasnya kemana. Oke? Kalau ibu sudah khusyuk Bu dalam sholat Bu, Masya Allah Bu, mantap Bu. Kalau ibu udah tahu arti bacaan sholat, beda Bu. Beda dong. Beda, selesai sudah. Ibu akhirnya dalam sholat teringat artinya, tidak teringat lagi jemuran. Lagi sholat ibu teringat artinya. Karena mengerti bacaan sholat itu realistis Bu. Itu bisa dihafal, dia sangat mudah. Kita nggak suruh hafal 30 juz, jadi dia bisa dikejar, bisa diusahakan. Oke, ini cara khusyuk dalam sholat.